Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah, lambang persamaan derajat manusia. Kita sebut nama Abu Bakar, maka Umar akan berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kita yang telah memerdekakan pemimpin kita. Maksudnya apa? Maksudnya itu Abu Bakar itu adalah pemimpin umat Islam dan memerdekakan siapa? Yang pernah dimerdekakan oleh Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah. Seseorang yang diberi gelar oleh Umar pemimpin kita itu adalah seorang yang memang pantas diperoleh kehormatan, ya. Dialah laki-laki yang berkulit hitam, kurus kerempeng, tinggi jangkung, berambut lebat dan berjambang tipis. Bilal sendiri mengatakan dirinya adalah hanyalah seorang Habsyi, dan kemarin saya adalah seorang budak berlian. Maksudnya itu sebelum dimerdekakan, sebelum masuk Islam, Bilal adalah seorang budak. Ketika kita mendengar nama Bilal, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Bahwa Bilal adalah muazin Rasulullah. Dia asalnya seorang budak yang disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar ia meninggalkan Islam. Tapi jawabannya adalah ahad, ahad, ahad. Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Tunggal. Ini ya, kisah Bilal ini sering kita dengar dan kita lihat di televisi. Tapi kebenaran iman dan keagungan agama yang diyakini oleh Bilal telah membuat dia mendapat kedudukan tinggi. Kehidupan Bilal tidak berbeda dengan budak biasa. Hari-harinya tidak memiliki sesuatu. Maksudnya itu dia tidak memiliki keinginan sesuatu pada hari-harinya, ya. Pada esok harinya dia tidak memiliki keinginan. Dan berita mengenai Nabi Muhammad akhirnya sampai juga ke telinga Bilal ketika orang-orang di Mekah menyampaikannya dari mulut ke mulut. Juga ketika mendengar obrolan majikannya kepada tamunya, terutama majikannya Umayyah bin Khalaf, yaitu seorang pemuka Bani Jumah. Setiap kali berkata tentang Nabi Muhammad, Umayyah bin Khalaf ini seperti marah, ya, dan bencinya kelihatan. Namun di antara ucapan-ucapan yang tidak layak itu, Bilal mendengar bahwa mereka mengakui Nabi Muhammad itu seorang yang mulia, jujur, dan terpercaya. Orang yang datang kepada Umayyah bin Khalaf itu mengatakan tidak pernah Nabi Muhammad itu berdusta dan menjadi tukang sihir, tidak pula sinting atau berubah akal, walau kita terpaksa menuduhnya demikian, demi untuk membendung orang-orang yang berlomba memasuki agamanya. Bilal ini mendengar apa yang dikatakan oleh Umayyah bin Khalaf kepada tamunya tentang kejujuran, ketulusan, amanah, tentang akhlak dan pribadinya Rasulullah. Dia pun mendengar sebab-sebab orang yang menentang atau memusuhi Nabi Muhammad, yaitu pertama, kesetiaan mereka terhadap kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Kedua, kekhawatiran mereka terhadap kemerosotan kemuliaan Quraisy, kemuliaan mereka yang mereka peroleh dari imbalan kedudukan mereka menjadi markas keagamaan sebagai pusat ibadah dan upacara haji serta jazirah Arab. Lalu kedengkian terhadap Bani Hashim karena munculnya Nabi Muhammad dan Rasul itu bukan dari golongan mereka tetapi dari golongan lain. Nah, ini ya kenapa mereka benci. Pertama itu, orang-orang Islam itu yang masuk Islam itu mengatakan bahwa orang-orang itu tidak setia kepada agama nenek moyang. Lalu kemudian mereka takut orang tidak lagi menganggap pembesar-pembesar Quraisy itu sebagai orang mulia. Yang ketiga adalah kedengkian. Dengki, kenapa?
Rasul itu diangkat dari golongan lain, Bani Hashim, bukan dari golongan Quraisy, Bani Quraisy ya. Nah, suatu hari Bilal bin Rabah melihat cahaya ilahi dan mendengar bisikan dari lubuk hatinya. Ia mendapatkan Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Dan tak lama, berita rahasia tentang keislaman Bilal ini terdengar pada Bani Umayyah. Setan-setan yang ada di dalam dada Bani Umayyah yang menganggap bahwa keislaman Bilal ini sebagai penghinaan yang menjatuhkan kehormatan mereka. Lalu Bani Umayyah bin Khalaf tadi berkata seperti ini, matahari yang terbit dari ini takkan tenggelam dengan Islamnya budak durhaka itu. Tapi suatu hari matahari itu akan tenggelam dengan membawa semua patung dan berhala-berhala. Keadaan telanjang, Bilal ini dibaringkan di atas bara dengan tujuan akan meninggalkan agamanya atau mencabut pengakuannya terhadap Islam. Tetapi Bilal menolak. Maka Bilal yang lemah dan tak berdaya ini telah dijadikan oleh Allah dan agama Islam sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia. Di tengah hari, waktu padang pasir berganti rupa dengan panas yang menyala, dengan panasnya ya. Mereka membawanya keluar lalu melemparkannya ke padang pasir yang bagaikan menyala itu, yang panas, dalam keadaan telanjang. Kemudian beberapa orang laki-laki mengangkat batu besar laksana bara, batu juga panas ya batunya, dan menjatuhkannya di atas tubuh dan dada Bilal. Sudah panas, kemudian dilemparkan ke pasir, kemudian setelah itu batu panas pun ditaruhkan ke atas tubuh Bilal. Siksaan kejam dan biadab ini mereka ulangi setiap hari, bukan sekali ya. Setiap hari hingga dahsyat, hingga membuat lunak hati beberapa orang di antara algojo. Jadi algojo yang melakukan menaruh batu yang panas itu ke tubuh Bilal merasa kasihan kepadanya. Dan mereka berjanji dan bersedia melepaskannya asal saja ia mau menyebut nama Tuhan mereka secara baik-baik walau dengan sepatah kata. Yang artinya para algojo itu telah kalah terhadap seorang budak yang gigih dan keras kepala. Lalu apa yang diucapkannya? Diucapkannya berulang-ulang kata Ahad, Ahad, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Tunggal. Algojo itu berteriak kepadanya, sebutlah Lata dan Uzza. Namun jawaban Bilal tidak berubah, Ahad, Ahad. Sebutlah apa yang kami sebut. Tetapi ejekan dan penghinaan mereka membuat Bilal berkata, lidahku tidak dapat mengucapkannya. Tinggallah Bilal dalam deraan panas dan tindihan batu, hingga ketika hari petang mereka tegakkan badan dan ikatkan tali pada lehernya. Lalu mereka suruh anak-anak untuk mengaraknya keliling bukit dan jalan-jalan kota Mekah. Sementara Bilal tidak luput bibirnya mengumandangkan Ahad, Ahad. Bila malam, orang-orang tadi mengatakan kepada Bilal, esok ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap Tuhan kami. Sebutlah Tuhanku, Lata dan Uzza. Nanti kami lepaskan dan biarkan kamu sesuka hatimu. Telah letih kami menyiksamu seolah-olah kami sendirilah yang disiksa. Tapi pastilah Bilal akan menggelengkan kepalanya dengan menyebut Ahad, Ahad. Karena tak dapat menahan amarah, Umayyah pun meninju Bilal lalu berkata, kesialan apa yang menimpa kami disebabkan kamu, hai budak celaka. Demi Tuhan Lata dan Uzza, akan kujadikan kau sebagai contoh bagi bangsa budak dan majikan-majikan mereka. Dengan keyakinan seorang mukmin, Bilal menyahut, Ahad, Ahad.
Orang-orang yang diserahi tugas berpura-pura menaruh kasihan kepadanya, kemudian membujuk dan mengajukan tawaran kembali kepada Umayyah. Biarkanlah ia, wahai Umayyah, demi Lata dan Uzza, mulai saat ini ia tak akan disiksa lagi. Bilal ini anak buah kami, bukankah ibunya sahaya kami? Nah, ia takkan rela bila dengan keislamannya itu nama kami menjadi ejekan dan cemoohan bangsa Quraisy. Bilal membelalakan matanya, menentang para algojo. Tiba-tiba ketegangan itu menjadi kendur dengan tersunggingnya sebuah senyuman bagai cahaya fajar dari mulutnya. Dan dengan ketenangan yang dapat menggoncangkan mereka, dia berkata, Ahad, Ahad, Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Satu atau Tunggal. Ya itu Tuhan Tunggal itu satu. Waktu pagi hampir berlalu, waktu zuhur menjelang, dan Bilal dibawa lagi ke padang pasir. Tetapi ia tetap sabar. Dia tenang, tak tergoyahkan. Sementara para algojo menyiksanya. Nah, tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu bapaknya Aisyah. Serunya, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki karena mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah? Kemudian katanya kepada Umayyah bin Khalaf, terimalah ini untuk tebusannya, lebih tinggi dari harganya, dan bebaskan ia. Akhirnya Bilal dibebaskan. Bagai orang yang hampir tenggelam, tiba-tiba diselamatkan oleh penolongnya. Ya, saat itu hatinya lega dan amat beruntung demi didengarnya Abu Bakar hendak menebus budaknya. Ia telah berputus asa akan dapat menundukkan Bilal. Apalagi mereka adalah orang-orang saudagar. Dengan dijualnya Bilal, mereka melihat keuntungan yang tidak dapat diperoleh dengan jalan membunuhnya. Maka dijuallah Bilal kepada Abu Bakar yang segera membebaskannya. Dan ketika Abu Bakar mengepit Bilal dan membawanya ke alam bebas, berkatalah Umayyah, bawalah ia demi Lata dan Uzza, seandainya harga tebusannya tak lebih dari 1 uqiyah, pastilah ia akan kulepaskan juga. Abu Bakar bijaksana dengan keputusannya, dan pahit kegagalan yang tersirat dalam ucapan itu hingga lebih baik tidak dilayaninya. Tapi karena ini menyangkut kehormatan seorang laki-laki yang sudah menjadi saudara seislamnya, ia menjawab ucapan Umayyah, demi Allah, seandainya kalian tak hendak menjualnya kecuali 100 uqiyah, pastilah akan kubayar juga. Maksudnya itu lebih banyak dari apa yang diminta Umayyah akan dibeli juga, kayak gitu Bilalnya. Kemudian pergilah Abu Bakar bersama sahabatnya itu kepada Rasulullah dan menyampaikan berita gembira tentang kebebasannya. Dan saat itu pula hari bagaikan hari besarnya Bilal dan umat Islam. Dan setelah Rasulullah bersama kaum muslimin hijrah dan menetap di Madinah, beliau pun mensyariatkan azan untuk sholat. Maka siapa sih yang sekiranya dapat mengumandangkan azan itu? Nah, adalah Bilal bin Rabah. Ia menyerukan Ahad Ahad, Allah yang Maha Tunggal. Sejak 13 tahun yang lalu, setelah siksaan pembantaian mengenai dirinya, dia telah berubah menjadi muazin, ya.